Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Thalabu ilmul hal. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para sami'in yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga pertemuan kita semua mendapat ridho, hidayah, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga pertemuan kita semua mendapat keberkahan, diberikan keistiqomahan, dan semoga yang hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Sholawat salam tak lupa selalu kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba untuk bersama-sama membuka atau membedah kitab Fathul Qorib. Kita bahas bersama-sama, kita ulas bersama-sama, kita faham bersama-sama apa yang sudah termaktub dalam kitab Fathul Qorib. Karena kitab Fathul Qorib itu sebuah kitab yang apabila dikaji dan dipahami, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka hijab hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat, dan insya Allah akan dicatat menjadi sosok yang ahlul ilmi yang akan dipamerkan oleh Allah di hadapan para malaikat fi malakutis sama, di langit sana. Insya Allah ini namanya kitab Fathul Qorib. Fathun kebuka, Qorib niku maknane perak. Dadi nek kepengin ilmu nendang cepet dibuka nang Gusti Allah, wong niku kedah seneng belajar kitab Fathul Qorib. Monggo kita wiwiti, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama hadiah Fatihah kepada para guru-guru kita, para pejuang-pejuang kita, ibu bapak ibu kita. Semoga taklim matalum kita bisa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai katam. Amin. Al-hadinah walikunatin solehah lurito ilahi ta'ala wali syafaati rasulillah son ila ruhi mu'alif hadal kitab Syekh Abu Suja, khususon Romo Kiai Haji Abdul Karim Al-Haj son Romo Kiai Haji Marsuki Dahlan Al-Haj son Romo Kiai Haji Marsali Al-Haj wa usulima furmasi wa cimawalati madriyatimu son ila abi wa umi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As-Syafi'i taghummatullahu birahmati wa ridwani amin. Berkata seorang syekh, seorang imam yang alim, yang alamah, yang sangat ngalim sekali. Beliau adalah Syamsuddin
Abu Abdillah Muhammad bin Qasim sebangsa As-Syafi'i. Tahomatullahu birahmatihi waridwani amin. Semoga Allah meratakan rahmat dan keridhoannya kepada mereka semua. Berkata seorang imam, al-imam, al-alim. Al-alim itu julukan orang yang mengetahui. Kalau al-alamah ini adalah orang yang benar-benar telah memahami, namanya al-alamah. Samsuddin, Syekh Samsuddin Abu Abdillah. Jadi Samsuddin ini putra dari Abu Abdillah, putra dari Ibnu Qasim yang bermadhab Syafi'i. Madhab ada 4. Ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Hambaliyah, ada madhab Malikiyah, ada madhab Abu Imam Ibnu Hambal atau Imam Abu Hanifah. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Ada 4 madhab. Selain madhab itu ini ditolak, orang kena nggawe madhab selain daripada keempat madhab itu. Sebab madhab itu banyak. Seperti madhabnya Imam Sofyan Sauri ini tidak dianggap sebagai yang mutajah. Jadi hati-hati kalau Anda belajar ilmu. Kalau madhab Syafi'iyah ya gunakanlah kitab Syafi'iyah. Kalau kita madhab Syafi'iyah kau menggunakan Imam Abu Hanifah atau Maliki atau Hambaliyah, tidak sekodiyah, maka dikatakan talfek. Setengah dari contoh seperti ini. Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i, wa min ayatil Fatihah al-basmalah. Setengah dari ayatnya Fatihah adalah bismillah. Maka madhab Syafi'iyah yang di situ membaca Fatihah kok tidak diawali dengan basmalah, maka Fatihahnya tidak lengkap. Kalau tidak lengkap berarti Fatihahnya tidak sah. Nek tidak sah diterapkan dalam sholat, berarti sholatnya tidak sah. Karena rukun sholat ada 4. Pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat sampai sholawat, yang keempat taslimatul ula atau salam yang pertama. Itu hati-hati. Kalau madhab Syafi'iyah membaca Fatihah kau langsung alhamdulillahi rabbil alamin tanpa bismillah, maka dia tidak sah Fatihahnya. Sebab sebagian madhab seperti Imam Abu Hanifah tidak memakai basmalah, langsung alhamdulillah yang biasa dipergunakan oleh selain daripada kaum Nahdiyin. Jadi Fathul Qorib bermadhab Syafi'i. Alhamdulillah tabarokan bi fatihatil kitab li annaha ibtida'u kulli amrin dibalin wa khatimatu kulli du'ain mustajabin wa akhiru da'wal mu'mina fil jannati daris sawabi. Alhamdulillah. Di pertama pembukaan beliau Syekh Samsuddin itu mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena tabarukan bi fatihatil kitab. Jadi setiap sesuatu yang baik, paling baik itu diawali dengan alhamdulillah. Karena apa? Tabarukan ngalap keberkahan dengan pembuka kitab Al-Qur'an. Pembuka kitab Al-Qur'an kue jenengane napa nggih? Fatihah sing diawali dengan bismillah, hamdalah dan sebagainya. Nah, wa ibtida'u kulli amrin dibalin. Dan juga permulaan dari setiap perkara yang baik ini harus diawali dengan alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'mina fil jannati dari sawabi. Dan juga akhir dari doanya orang-orang yang telah masuk surga, maka dia itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kuwi akhir dongane wong sing mlebet teng swarga. Lah alhamdulillah tidak akan diucapkan oleh ahli surga ketika ahli surga itu belum bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing ngakoni Gusti Allah niku gustine
Koh sampai orang mlebu nang swarga ora bakal weruh ndate Gusti Allah. Mergo jaminan sing bisa weruh kowe wong sing mlebu nang swarga tok. Nang swarga benang kono engko ora langsung weruh. Jadi disuguhkan dengan kenikmatan swarga, dia itu belum bisa mengucapkan alhamdulillah. Baru ketika Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan zatnya di depan ahli surga, baru mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini adalah akhir dari doanya orang-orang yang akan masuk surga. Apa bisa menungso niku weruh Gusti Allah? Wis saged. Dalam Al-Qur'an dipunaturaken wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. So sing ngarep bisa weruh Gusti Allah nang swarga niku wong-wong sing mukmin sing mlebet nang swarga. Dadi nek guru mlebet nang swarga mboten saged ningali dalam keadaan terjaga kecuali beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek kalau kedinginan itu dimatikan saja. Iya. Jadi orang satu-satunya yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terjaga, kowe mek Kanjeng Nabi tok. Ketika beliau di Isra Urujkan, di pitimbali nang Gusti Allah kon ngadep teng Sidratil Muntaha, kowe Gusti Allah apa Kanjeng Nabi tok sing saged ningali Gusti Allah dalam tingkat terjaga. Lah nek wong mukmin saged mboten saged ningali Gusti Allah dalam tingkat tertidur yang berupa nur jamal. Jadi sebuah nur kebaikan, nur jamal. Ini bisa ditemui bagi mereka ba'du solihin. Apa kita bisa menemukan Gusti Allah dalam tingkat tertidur? Bisa. Apabila derajat kita itu bisa setara dengan derajatnya ba'du solihin zaman dulu. Kalau setelah kita derajatnya itu bisa setara dengan ba'du solihin zaman dulu, kita bisa ditemui oleh Gusti Allah dalam berupa nur jamal atau nur yang baik. Derajatnya orang laki-laki berarti bisa memenuhi kewajiban, orang perempuan bisa memenuhi kewajiban. Ahmadu an wafaqa man arada min ibadihi litafaqi fiddin ala wifqi muradihi. Dan juga beliau Ki Musonef memuji kepada Allah karena supaya tabarukan, biar apa yang dipaham oleh sami'in itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek mam kitab ora syukur pinter akal, tapi kudu cadong keberkahan bener-bener golek ridhone pangeran. Nek hanya mengandalkan akal pikiran, ini tidak beda dengan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah apa? Sebuah kaum yang mengedepankan akal. Contoh seperti ini. Mu'tazilah berkata seperti ini. Pada zaman sekarang surga dan neraka itu belum ada. Karena apa? Karena surga neraka itu disiapkan bagi mereka orang yang akan masuk surga, yang akan masuk neraka. Lah sekarang belum ada yang akan masuk surga dan neraka. Karena syaratnya ini salah satunya adalah harus hari kiamat. Maka Mu'tazilah itu berkata sekarang belum ada wujudnya surga dan neraka. Tapi bagi orang Nahdiyin wong NU, gue wajib meyakini kalau sekarang sudah ada wujudnya surga dan neraka. Karena apa? Mereka itu mengedepankan akal. Contoh lagi, satu lagi. Orang yang tentang bahasan itu apa jenenge gue? Nah, yang 3 bulan sampai 3 kali persucian namanya apa ya? Yang hamil sampai melahirkan namanya apa namanya ya? Apa ya? Umpamane apa jenenge apa ya? Seperti ini. Wong nek berpisah ketika boleh nikah lagi. Boleh nikah lagi apabila haid itu melebihi dari 3 kali persucian. Kalau nanti nikahnya orang yang hamil tidak sah, harus sampai melahirkan. Ketika berpisah
itu masanya harus melebihi dari 3 bulan 10 hari, namanya apa ya? Iddah. Nah, tentang masalah iddah. Jadi iddah kalau dalam nas Al-Quran ini kan kalau apa orang haid iddahnya itu sampai 3 kali persucian. Lah menurut Mu'tazilah seperti ini, orang perlu nunggu kali persucian. Karena apa, sekarang sudah ada alat yang aktif, tinggal nguntal obat 1 kali untal itu kan bersih. Kenapa nunggu 3 kali persucian? Mu'tazilah seperti itu. Tapi kalau kaum Nahdien ini sudah yang namanya ubudiyah, mau tidak mau harus dikerjakan. Zakat fitrah wajib Syafi'iyah pakai beras. Kalau tidak pakai beras maka Syafi'iyah zakatnya tidak sah. Itu seperti itu. Adapun apabila kita itu enggak pakai beras, pakai uang, maka diperbolehkan, tapi harus pindah madhab kepada madhab Imam Abu Hanifah. Itu sekedar contoh. Itu jadi dalam belajar kitab ini benar-benar kita harus berdoa, semoga apa yang kita dapatkan ini murni apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholli wa sallim ala afdhali khalqi Muhammadin sayyidil mursalin. Salat salam tak lupa selalu kita haturkan kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad yang menjadi pimpinan dari seluruh anbiya dan mursalin. Itulah sekedar muqaddimah yang bisa kami sampaikan. Mungkin hanya itu pertemuan pada malam hari ini, nanti disambung dengan diskusi atau bermusyawarah bersama. Sekian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.